Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Salimari Ulfa yang sedang bertugas di saat ini dengan Mbak siapa? Oh, baik, dengan Mbak Ani ya. Usianya, kalau boleh tahu berapa tahun Mbak? 23 tahun. Oke, jadi Mbak tadi kesini diantar oleh siapa? Oleh polisi. Oke, jadi dengan Mbak Ani usia 23 tahun ya Mbak ya. Tadi diantar oleh polisi. Kalau boleh tahu tujuan datang ke sini untuk apa ya Mbak ya? Oh baik, jadi untuk melakukan pemeriksaan visum ya Mbak ya. Sebelum melakukan prosedur pemeriksaan visum, apakah Anda telah menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melakukan visum Mbak? Oh sudah, permisi ya Mbak ya. Oke, jadi saya akan mengecek kelengkapan suratnya. Di sini nanti setelah dinyatakan lengkap, maka sebelumnya saya ingatkan untuk Anda bahwa visum ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ataupun digunakan untuk uh, pernyataan hukum ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia? Karena nantinya saya akan menyuruh Anda untuk membuka area tubuh yang tertutup oleh baju, di mana yang kemungkinan Mbak mengeluhkan area tersebut. Apakah Mbaknya bersedia? Oke, baik ya Mbak ya. Dan juga saya minta izin untuk mencatat segala sesuatu yang telah saya periksa ya Mbak ya. Oke. Nah, oh ya Mbak, jadi di sini nanti saya juga akan mengukur, mengamati, dan juga tidak lupa untuk mendokumentasikan dengan cara memfoto area luka tersebut. Apakah Mbaknya bersedia? Oke, bersedia. Yang pertama, kalau boleh tahu ini keluhannya apa saja ya Mbak ya? Oh, nyeri, oke. Nyeri, dan juga ada bekas luka. Iya, oke. Kalau boleh tahu ini penyebabnya karena apa ya Mbak ya? Karena dipukul. Oke. Dipukul. Kalau boleh tahu siapa yang memukul Anda? Baik. Kalau boleh tahu ini kejadian itu telah terjadi berapa hari yang lalu? Oh, 3 hari yang lalu ya. Oke. Kalau boleh tahu di bagian mana sajakah penganiayaan yang terjadi pada Anda? Oke. Apakah saat melakukan penganiayaan itu Anda sendiri atau mungkin ada anggota keluarga yang melihat? Tidak ada ya. Kalau boleh tahu ini lokasinya Mbaknya merasakan nyeri atau masih ingat bekas penganiayaan itu di bagian mana saja, Mbak? Oh, bagian muka, wajah, ya, oke. Di bagian badan, oke. Apakah benar hanya di bagian wajah dan juga badan saja? Oke, baik. Jadi apakah hanya itu saja Mbak? Apakah ada sewaktu setelah mengalami penganiayaan itu, apakah setelahnya itu mengeluarkan darah atau ada luka robek seperti itu? Berdarah, oke. Oh, baik, baik. Oke ya Mbak ya. Jadi di sini setelah saya melakukan anamnesis tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan secara langsung ya Mbak ya ke area tubuh Anda. Nah, tapi sebelum saya memeriksa tersebut, permisi saya akan memeriksa tekanan darah Anda, nadi, dan juga respiratory rate maupun suhu Anda. Oke. Jadi saat melakukan pemeriksaan tubuh pasien ditemukan bahwa tekanan darahnya normal, respiratory rate-nya normal, denyut nadanya normal, dan juga suhu tubuhnya normal. Baik, Mbaknya silakan apa duduk di bed rest ini ya Mbak ya, agar saya mudah melihat bagian tubuh mana yang kemungkinan mendapatkan apa bekas penganiayaan atau kekerasan yang Anda alami, oke? Jadi yang pertama yaitu saya akan menginspeksi bagian atas terlebih dahulu, mulai dari bagian kepala, wajah, pelipis, dan juga akan melakukan pemeriksaan di bagian
belakang kepala. Jadi Mbak, apakah ini yang dikeluhkan rasa nyeri ini hanya ada di bagian wajah saja, atau mungkin di bagian belakang kepala masih ada rasa nyeri, atau masih ingat pernah dipukul bagian kepala? Tidak. Oh, berarti dua wajah aja ya. Baik. Permisi ya Mbak ya. Mungkin dirasa tidak nyaman. Oke. Jadi di sini saya menemukan pada bagian dahinya, yang tepatnya di dahi sebelah kanan, itu ditemukan luka atau lebam, luka memar yang berwarna biru kecoklatan, yang tepinya itu tidak rata, dan juga kira-kira besar lukanya sendiri yaitu sekitar 4 cm, dimana posisinya tepat di atas alis, atau sekitar 1,5 cm di atas alis bagian kanan mata. Oke, selanjutnya itu saya melihat di bagian sudut mata bagian kanan, di bagian ini, di bagian sudut luar mata bagian kanan ditemukan luka memar yang berwarna kecoklatan, berwarna cenderung gelap, lalu tepinya tidak rata, di mana luka memar ini berukuran, permisi ya Mbak ya, berukuran 3 cm yang cukup jelas. Dan untuk bagian mata sebelah kiri tidak ditemukan, hanya saja mata bagian kiri dan kanan sembab seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu saya melihat ada bekas luka di bagian pipi sebelah kiri dari pasien, di mana letak tersebut itu tepat di tulang pipi kiri dengan warna merah kecoklatan yang cenderung kehitaman bagian tengahnya, tepat di tulang, di bawah tulang pipi bagian ini. Oke, ukurannya permisi ya Mbak ya. Besar lukanya itu lebarnya itu adalah 3,5 dan panjangnya itu adalah 4,5 cm. Oke. Lalu di bagian hidung dari pasien ini sendiri itu bisa dilihat seperti bekas darah, di mana bekas darah itu keluar dari luka yang ada di hidung dari pasien. Nah, itu seperti luka sobek yang mana tidak terlalu dalam, yang menyebabkan keluarnya darah. Nah, untuk luka yang pertama itu di bagian sebelah kiri tulang hidung, bagian ini, yang panjangnya adalah 2,5 cm, lebarnya adalah 7 mm. Oke. Lalu di bagian hidung sebelah kiri pasien, tepatnya di bawah lubang hidung, ditemukan juga luka yang sama dengan warna yang sama, berwarna kemerahan. Terdapat bekas darah, di mana di sini kita bisa melihat ada luka seperti lecet dengan ukuran, permisi ya Mbak ya, 1 cm. Oke. Dan untuk hidung bagian kanan tidak ditemukan luka memar maupun luka yang serupa. Nah, selanjutnya itu di bagian mulut kanan terdapat luka memar dan disertai dengan bleeding atau perdarahan, di mana ini berwarna kemerahan dan sedikit ada luka robek yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Oke, permisi ya Mbak ya, akan saya ukur. Oke, jadi untuk ukuran luka di bibir itu 2 atau 1,5 cm mengarah ke kanan atau memanjang ke kanan, dengan lebarnya itu adalah 1,5 cm ke bawah. Lalu untuk bagian bibir sebelah kiri ternyata ditemukan di bagian bawah bibir, di sini tepatnya di dagu atau tepat di bawah bibir
bagian bawah sebelah kiri itu ditemukan luka yang sama, luka memar berwarna merah disertai dengan darah yang keluar dari luka tersebut seperti luka lecet, namun darahnya sudah kering. Oke, permisi ya Mbak ya, saya ukur lagi ya. Oke, baik. Nah, sudah, tidak lupa saat kita memeriksa maupun mengukur serta menganalisis luka tersebut, kita sekaligus mendokumentasikan hasil pemeriksaan tersebut dengan menyertakan label atau nomor pada setiap gambar. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian leher. Tidak terlihat bekas luka. Apakah tidak terasa nyari Mbak di bagian leher? Tidak. Oke. Apakah di bagian belakang kepala mungkin Mbaknya pernah menekan-nekan, apakah ada rasa nyeri? Tidak. Oke, baik. Selanjutnya itu saya akan memeriksa bagian badan ya Mbak ya. Permisi. Jadi tadi dikeluhkan di bagian lengan ya Mbak ya. Kalau boleh tahu lengan sebelah mana? Lengan sebelah kanan. Oke. Jadi lengan sebelah kanan. Di lengan atas, lengan kanan bagian atas ditemukan luka memar dengan bagian tengahnya berwarna kemerahan, lalu disertai berwarna kehitaman di bagian luarnya dan juga warna kecoklatan di area paling terluar atau batasnya. Batasnya tidak jelas. Terus juga ukurannya, permisi ya Mbak ya, saya itu ternyata luka di bagian lengan atas ini panjangnya itu adalah, atau luasnya itu, lebarnya itu adalah 7 cm ke bawah dan ke samping 5 cm. Terus juga ada luka kecil di bagian atasnya, memar yang berbeda dengan ukuran 3 cm dan lebar 2 cm. Oke, apakah di bagian punggung, perut, ataupun kaki masih dikeluhkan adanya penganiayaan yang Anda alami, Mbak? Tidak ada. Apakah benar begitu? Baik. Oke, jadi setelah saya menentukan jenis lukanya karena apa, saya akan melakukan penulisan atau menuliskan semua hal yang saya temukan di surat pernyataan visum ya Mbak ya, surat hasil visum. Sebentar ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini saya telah menuliskan semua yang Anda butuhkan nanti. Nah, di sini saya di dalam surat ini terdapat kop surat di bagian paling atas, dan di sini adalah keterangan tanggal penulisan maupun pemeriksaan visum, di mana yaitu tanggal 19 Desember 2020. Nah, di sebelah kanan bagian atas, tepatnya di bawah kop surat itu terdapat tulisan pro justisia, yang mana tujuannya nantinya untuk peradilan. Nah, lalu di bagian tengah di sini itu terdapat tulisan visum et repertum. Oke, terus selanjutnya yaitu di sini terdapat nomor, di bawah ini terdapat nomor surat dengan keterangan tahunnya. Lalu di sini adalah paragraf keterangan yang berisikan tentang pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini atas nama dokter siapa yang memeriksa dan juga menuliskan ini. Terus juga keterangan tempat pemeriksaannya itu di mana, contohnya di Rumah Sakit UIN Malang. Lalu di sini dinyatakan juga bahwa atas permintaan dari kepolisian sektor area tempat pasien mengadukan perkara, yaitu di sektor Lowokwaru, dengan suratnya nomor yang telah tadi diberikan, terus juga tertanggal surat tadi. Lalu di sini ada keterangan bahwa dengan ini menerangkan pada tanggal pemeriksaan saat ini, yaitu 19 Desember 2020 pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, bertepatan di RS UIN Malang, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi sebagai berikut.
Nah, di bawah selesai dari paragraf ini, di bawahnya terdapat keterangan identitas dari pasien berisikan nama, umur, jenis kelamin, warga negara, pekerjaan, agama, dan juga alamat lengkap dari pasien. Lalu di bawahnya terdapat hasil pemeriksaan, di mana di bawahnya itu terdapat keterangan regu luka, terus juga jenis lukanya itu bagaimana, cirinya itu bagaimana, ukuran luka itu berapa, dan juga memberikan keterangan letak dari luka tadi, Regu ya, oke. Terus selanjutnya yaitu di sini terdapat kesimpulan, di mana kesimpulannya itu dalam bentuk pernyataan, di mana sebagai berikut: pada pemeriksaan korban yang berusia 23 tahun, jenis kelamin perempuan, ditemukan luka memar dan luka lecet yang disertai dengan keterangan-keterangan regio yang tadi ya ditemukan. Terus juga setelah dijabarkan, dijelaskan juga bahwa luka tidak berakibat penyakit ataupun halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan maupun aktivitas maupun pencaharian. Nah, lalu setelah paragraf tersebut di bawahnya terdapat penjelasan demikianlah visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Lalu di bagian bawah kiri, bawah kanan itu dijelaskan tentang tanda tangan dokternya atau diberi tanda tangan dokter, nama terang dokternya, dan juga NIP. Oke. Baik Bu, ini surat yang Anda butuhkan nanti. Semoga kasus Ibu berjalan dengan baik. Semoga Ibu mendapatkan keadilan yang setimpal ya Bu ya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.